Oke, halo. Selamat siang, teman-teman. Semoga ini sudah banyak yang hadir ya dalam acara kita siang hari ini. Saya Agnita. Pada siang hari ini ditemani oleh Ibu Niken. Nah, monggo Bu Niken menyapa teman-teman dulu. Selamat siang, semuanya. Dan Pak Markaban, silakan Pak Markaban. Oke, baik. Teman-teman, pada siang hari ini kita akan kembali membahas tentang proyek. Pada semester lalu, proyek 1 sudah kita lalui, teman-teman sudah menghasilkan produk, dan dengan segala kendalanya, tapi semua proyek selesai dan luar biasa. Terima kasih, keren banget. Nah, untuk persiapan proyek semester 2 ini, kita akan kembali mengupas apa dan bagaimana proyek. Kenapa perlu dikupas kembali? Supaya proyek semester 2, nanti ada 2 buah proyek, semakin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, dalam pembahasan ini nanti teman-teman boleh langsung interupsi jika ada pertanyaan. Dan jangan lupa siapkan catatan, karena nanti saya yakin ada beberapa hal yang harus Anda catat secara mandiri. Oke, itu 2 hal yang harus kita siapkan. Langsung saja kita akan segera memulai proses pembahasan kita tentang proyek semester 2. Oke ya, bisa kita mulai ya. Oke. Kita akan mulai dan kita akan membahas tentang apa toh sebetulnya proyek itu. Nah, ini di awal ini saya pengen bertanya ini pada Bu Niken. Bu Niken, sebetulnya apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman ini dalam membuat proyek? Nah, monggo Bu Niken. Baik, selamat siang teman-teman semua dan teman-teman guru yang di sini. Bagaimana kondisinya sehat? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Oke, dari pertanyaan Bu Agnita, oke, di sini Bu Niken ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat sebuah proyek ini. Salah satu yang ini sebenarnya sesuatu yang sangat dekat dengan kita, artinya kalau misalnya kita melihat dari kondisi yang ada di sekitar kita bisa melakukannya dengan melakukan pengamatan di sekitar kita, gitu. Kemudian melakukan selain pengamatan juga bisa karena Anda ada di sini adalah generasi digital ya, milenial gitu ya, generasi yang syarat dengan teknologi informasi, Anda bisa juga melakukan eksplorasi materi itu juga yang dekat dengan kita dengan melakukan browsing informasi gitu. Kemudian juga yang sangat dekat dengan kita, misalnya aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan. Misalnya saja perilaku-perilaku yang misalnya saja berdasarkan informasi yang sudah ditetapkan oleh tim proyek di sekolah kita, itu kan ada 3 mengungkap tentang gaya hidup berkelanjutan, misalnya saja tentang sampah ya yang bisa kita angkat itu dengan melihat fenomena yang itu menjadi perilaku keseharian. Nah, apa yang ada di lingkungan kita yang bisa kita lihat sebagai salah satu tema yang bisa diangkat, topik yang bisa diangkat gitu. Kemudian kalau dari situ Anda mungkin ditambah dengan membaca artikel-artikel atau buku-buku karena kita syarat dengan literasi digital ya. Kemudian bisa juga dengan buku-buku yang memang hard copy yang sudah ada dan kita juga ada di Pramawida Pustaka kita gitu, dan itu sangat memenuhi gitu. Kemudian kita bisa cross-check-kan dari observasi yang kita dapatkan, kemudian kita lihat di teori yang ada atau referensi yang menjadi rujukan kita, ada ketimpangan enggak? Kalau ada ketimpangan otomatis ada persoalan ya. Sehingga persoalan itu kita angkat menjadi topik yang ada di proyek.
Bagaimana kita kemudian kalau ada permasalahan, bagaimana kita bisa memecahkan permasalahan tersebut dan akhirnya mencari solusi. Walaupun solusi-solusi yang mungkin banyak yang merasa mungkin apa ya istilahnya apa bisa ya ini bisa dijadikan solusi, sesuatu yang sedikit akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Sehingga tetap dari kegiatan kemarin luar biasa loh yang dihasilkan oleh teman-teman itu sangat top gitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, keren sekali. Tadi Buni kan mengatakan aktivitas sehari-hari itu bisa jadi sebuah proyek, ya. Jadi nggak berat-berat banget teman-teman ya. Waktu aktivitas sehari-hari lalu mengamati ya. Jadi ini kayaknya teman-teman perlu juga menjelajah ya Bu ya. Iya. Jalan-jalan ada sekitar rumah ada apa, ada masalah apa kayak semacam itu ya. Jadi asik ya berarti ya. Sangat. Oke, ya baik. Nah gini Buni kan. Tadi kan kalau misalnya teman-teman ini harus jalan-jalan, harus pergi mungkin rumahnya Ponjong lah sekali-sekali ke Semanu misalnya semacam itu. Ya. Nah ini kan teman-teman nanti bisa saja dia ketemu dengan orang baru, Yes. atau misalnya dia harus berkenalan atau dia harus menuju ke suatu instansi misalnya ini orang baru dia nggak kenal. Nah ini gimana ini? Mungkin ada tips ya karena kan saya yakin Budi kan juga berpengalaman ketemu orang-orang baru, gimana ya caranya bisa masuk gitu loh ya. Enggak Budi kan? Iya. Baik, seperti yang disampaikan oleh Bu Agnita ini jelas itu tidak mungkin kita lakukan. Kita pasti akan melakukan interaksi itu. Teman-teman akan mempunyai pengalaman itu. Entah dengan Anda lakukan observasi kemudian bertemu dengan orang gitu. Atau mungkin tadi pergi ke satu tempat yang kita rujuk sebagai narasumber dan narasumber itu kebetulan tidak di instansi misalnya dan sebuah masyarakat atau keluarga atau memang pemuka masyarakat yang memang kita ingin gali informasinya atau mungkin bahkan di instansi yang kita belum pernah sama sekali iya kan Pak Markaban, jadi sama sekali belum pernah ke sana gitu. Gimana? Apakah kita tingak-tinguk gitu? Ya jangan, oke? Saya yakin kalian pasti luar biasa. Artinya kalian mempunyai modal yang cukup untuk bisa melakukan interaksi sosial dengan beliau-beliau ini. Nah, salah satu yang Bu Niken bisa sampaikan sebagai tipsnya, karena kita bertemu dengan orang-orang baru kan, mungkin sama sekali belum pernah berinteraksi, maka hal yang bisa kita lakukan ya secara normatif lah. Ketika kita bertandang ke rumah orang atau masyarakat atau mungkin di komunitas bahkan di institusi gitu, maka yang pertama kita harus menerapkan kesopanan, itu yang pertama. Jadi kita harus sopan. Dan bagaimana kita mengemas manajemen komunikasi kita, bagaimana kita bisa menyampaikan informasi keperluan kita itu apa gitu dengan bahasa-bahasa yang sopan. Kalau misalnya memang di instansi, kalau di instansi tentu ada sebuah tata cara yang memang ya tanyakan, karena biasanya kalau di instansi kan depan ada resepsionis gitu ya. Nah itu teman-teman bisa memanfaatkan itu, tanyakan kepada beliau-beliau itu. Tentu saja kalau resepsionis yang di depan, misalnya kalau di toko atau di institusi misalnya LDH misalnya untuk bisa mencari narasumber yang terkait dengan sampah misalnya, maka di depan kan ada piket kalau tempat kita guru piket. Oke. Jadi kita bisa tanya prosedurnya seperti apa dengan bahasa-bahasa yang sopan gitu. Kalau kita itu menerapkan bahasa yang sopan, fleksibel, luas gitu ya, tentu saja mengikuti lah yang secara normatif dilakukan ketika kita berinteraksi dengan orang lain gitu. Dan kita mengikuti prosedur. Kalau misalnya institusi kan jelas ada prosedurnya gitu. Tidak akan mungkin ya kita akan diberitahu petunjuknya. Oh, sekarang pakai ini dan seterusnya. Jelas itu pakai seperti itu ya. Gitu. Demikian yang tips yang bisa saya sampaikan gitu. Oke, ini berarti uji kemampuan bahasa juga ini. Iya. Tapi pasti bisa gitu. Ya. Kalian bisa. Nah, ini benar. Ini pernah ada yang cerita ini, Bu, ini narasumbernya simbah ya. Berarti saya harus bisa bahasa Jawa ya. Ya,
Kalau seperti itu ya bisa juga kan kita. Saya yakin kalian walaupun apa ya bahasanya gradur apa ya gradur itu kalian pasti walaupun mungkin ada juga yang dari luar Jawa kan ada juga teman-teman gitu ya sangat dipahami. Maka di dalam kelompokmu kan bertiga. Oke, jadi kalian berkolaborasi untuk yang bisa berbahasa Jawa lebih kromo misalnya, karena kita juga harus menjunjung tinggi tempat di mana kita berada gitu. Bisa Mbak? Ya, pertanyaannya tuh diterjemahkan dulu Pak bahasa Jawa. Ya bisa, sangat bisa gitu ya. Betul, betul. Ya. Ya, sama-sama. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Markaban ini. Pak Markaban ini di semester 9 ini kan ada dua proyek. Wah, rasanya gimana gitu. Tapi saya yakin ini pasti ada tipsnya. Jadi nanti seperti apa ini Pak Markaban? Kira-kira dua proyek ini yang akan dilaksanakan. Ya, jadi satu proyek sudah teman-teman lewati dengan baik, hasilnya sangat luar biasa ya. Kemarin itu sudah bisa disuguhkan kepada tim penilai, ya hasilnya memang luar biasa. Ada beberapa yang masih agak kurang, ya itu wajar, karena itu proses awal, wajar lah. Itu sebagai awalan itu ya sudah sangat luar biasa gitu, hasilnya seperti itu. Nah, karena dalam 1 tahun kalian nanti diminta untuk membuat 3 proyek, berarti semester 2 ini tinggal 2 proyek. Nah, 2 proyek ini agar bisa selesai dengan optimal, maka perlu pembagian waktu, yang penjadwalan yang harus terstruktur dengan baik. Itu karena ada 2 proyek, maka nanti kita kerjakan proyek yang kedua dulu. Proyek 2 dikerjakan, baru setelah selesai nanti di proyek yang ketiga. Proyek kedua ini nanti prosesnya adalah terbagi dalam selama 1 bulan, dibagi per minggunya, ada 1 kali pertemuan dengan guru pembimbingnya gitu ya. Ya rutin seminggu sekali dijadwalkan. Atau jika memang merasa kurang gitu, boleh mau menambah waktu pembimbingan itu boleh. Sesuai kesepakatan dengan guru pembimbingnya gitu. Atau kalau sekarang kan zamannya komunikasi serba mudah ya, kita bisa dengan chattingan gitu. Ya bisa saja waktunya tidak harus ketemu, tetapi kita lewat chatting. Kalau saya bisa yang seperti ini. Jadi malam-malam kalian chatting nggak apa-apa. Yang penting aja terlalu bengi-bengi gitu ya, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, boleh. Seperti yang kemarin kan gitu juga. Jadi malam-malam kadang-kadang ada yang chatting tanya-tanya gitu. Boleh, silahkan. Itu dengan guru pembimbing. Terus kemudian untuk membantu ketika pelaksanaan proyek kan kalian juga boleh mencari narasumber guru mapel yang sekiranya cocok dengan proyek ya tersebut kan ya. Nah kayak gitu. Nah itu kalian juga bisa minta mungkin beberapa kali, semacam beberapa kali pertemuan gitu. Meskipun pertemuannya nanti hanya lewat chatting itu tadi, kayak gitu. Jadi ada 1 bulan proses terbagi dalam 1 minggu sekali. Kemudian nanti ada 2 minggu setelahnya kita gunakan waktunya itu blok. Apa namanya ya di blok gitu ya, di blok 2 minggu, jadi 2 minggu full ini tidak ada pembelajaran loh. Enak toh? Enak lah pasti. Nah iya pasti enak. Nah iya 2 jam kos aja, 2 jam kosong aja udah seneng. Ini 2 minggu loh, ini lumayan ini. Jadi biar kalian nanti bisa lebih fokus optimal dalam menggarap proyeknya. Jadi selama 2 minggu ini nanti digunakan untuk menyelesaikan karya proyek. Terus kemudian ada pameran dan penilaian. Nah, selama 2 minggu itu nanti diselesaikan. Nah, setelah selesai nanti kita lanjut ke proyek yang ketiga. Proyek yang ketiga sama juga, nanti ada pembimbingan selama 1 bulan, seminggu sekali itu tadi. Boleh nambah itu tadi, pokoknya yang sama seperti tadi prosesnya. Terus kemudian 2 minggu blok lagi. Enak meneh toh ini. Ada 2 minggu lagi kalian bebas dari KBM. Wah, lumayan ini. Oh tentu saja harus konsekuen. Jadi gini, seperti yang pernah saya sampaikan, proyek ini jangan dijadikan beban gitu ya. Jadi ini menurut saya aktivitas yang sangat luar biasa, karena di zaman kita dulu nggak ada loh kayak gini. Oh betul. Nah ini salah satu proses yang bisa
siapa tahu bisa memunculkan potensi yang masih tersembunyi di diri kalian. Itu saya yakin ada, karena di usia kalian itu pasti masih ada yang bingung, hobi kalian ini sakjane apa tuh, cita-citanya apakah, itu pasti ada yang belum tahu. Nah, ini kita belajar mengenali diri, menggali apa yang ada di dalam diri kita melalui proyek ini, seperti itu. Gitu ya, jadi setelah proyek yang ketiga tadi selama 2 minggu di blok pelajarannya tadi tanpa KBM tadi ya, selesai, dinilai, sudah. Gitu. Berarti 2 proyek selama 1 semester ini sudah lengkap, sudah selesai. Gitu ya. Terus kemudian ketika dalam prosesnya jangan lupa, meskipun apa namanya ya, seminggu sekali, tetapi kalian bisa mengisi proses perkembangan proyek tersebut dalam catatan-catatan harian berupa jurnal. Nah, ini jurnal ini bisa kalian isi setiap hari. Setiap hari gitu ya, catatan perkembangan proyek kalian. Kalian di hari tertentu mungkin menemukan masalah apa, lalu mudahkan didiskusikan di kelompoknya kira-kira solusinya bagaimana, seperti itu. Nah, itu di jurnal. Atau kalian menemukan ide tertentu. Nah, itu dicatat, segera loh ya. Karena makanya kalau jurnal ini harus sering dibawa dalam ya, ketika di kegiatan setiap harinya harus sering dibawa, karena ya itu tadi jaga nih, nek kalian menemukan ide yang muncul secara tiba-tiba itu segera dicatat, karena apa, ide itu sangat berharga. Nek golek kadang angel, nek ketemu harus segera di gitu. Tapi ya memang seperti itu. Jadi kalau kita sudah menemukan ide itu harus segera dicatat. Karena saya ya sering mengalami seperti itu. Misalnya menemukan suatu ide itu lali atau rodok santai tak leleh luweh kira. Enggak usah saya catat dulu gitu. Tiba-tiba ternyata berapa hari kemudian itu saya cari-cari tak ulah-ulih kok enggak ketemu, benar-benar menguap. Benar-benar hilang tanpa bekas kayak gitu. Jadi ya itu fungsinya jurnal. Harus kita manfaatkan karena itu untuk mencatat perkembangan proyek kalian. Pelaksanaannya seperti apa? Nah, itu dicatat semuanya dalam jurnal. Karena di jurnal ini nanti juga menjadi bahan pertimbangan penilaian oleh Bapak Ibu guru gitu. Jadi jurnal kalian nanti akan diminta secara periodik gitu. Itu karena untuk landasan penilaian. Guru jadi bisa melihat progres kalian melalui rekaman-rekaman data di jurnal tersebut. Begitu kira-kira. Ya. Kayaknya ini teman-teman ingatnya yang 2 minggu blok. Garis bawah ya, cetaknya. Baik. Ini supaya tidak keliru dan tidak melenceng, 2 minggu blok ini adalah proses belajar mandiri. Ini sebetulnya malah ujian berat loh Pak Kaban ya. Berat tapi asik kalau menguji diri, karena aku bisa enggak ini menahan diri, karena ada tanggung jawab yang harus diselesaikan gitu ya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jadi sebulan rutin ketemu dengan pembimbingnya, dilanjut 2 minggu blok untuk menyelesaikan sampai pada menyajikan pameran gitu ya. Nanti akan kita bahas di belakang seperti apa pameran. Lalu yang kedua tadi disampaikan Pak Kaban berkaitan dengan buku jurnal. Oh, ide itu gampang menguap. Dicari nggak ketemu, nggak diminta datang sendiri ya. Itulah ide, maka jangan tunda, langsung tulis ya. Oke, terima kasih Pak Kaban. Keren ini. Nah, oke, baik. Satu lagi Pak Kaban. Ini proyek ini kan dikerjakan berkelompok. Betul. Waktu proyek pertama sudah dibentuk kelompoknya. Iya, oke. Kelompok 3 orang. Nah, nanti bagaimana ini pembagian kelompoknya di proyek 2 dan 3 ini? Ya, oke. Begini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, proyek ini mari kita sikapi sebagai salah satu ajang untuk menggali potensi diri, begitu ya. Nah, termasuk dalam pembagian tugas dalam kelompok seperti ini. Nah, untuk personelnya, jumlah anggota dan siapa saja yang ada di sana, itu semuanya tetap sama seperti proyek yang pertama. Jadi tetap sama, jadi biar tidak ada ya agak kesulitan nanti panitia kalau anggotanya itu berganti-ganti gitu. Tapi paling tidak gini loh,
Ini kalau semester 1 kan sudah dilalui, proyeknya sudah jadi. Nah, itu kan bisa dievaluasi. Kemarin kerja kelompoknya bagaimana toh di kelompok kalian itu? Apakah sudah maksimal? Apakah sudah solid seperti itu? Nah, dievaluasi. Jika memang belum, nah waktunya di proyek yang kedua dan ketiga ini ya kita tingkatkan lagi. Nah, ini sambil kita melatih diri ya untuk memasuki kehidupan yang sebenarnya, bahwa di tim ini artinya kita latihan bekerja sama dengan orang lain. Dengan siapapun, dengan orang lain ya, meskipun akhirnya di proyek ini kadang-kadang sok ketemu anggotanya ini sok apa namanya, guru sak nemune gampangannya. Karena mungkin sudah gampangannya wes carry-carry gitu lah. Mungkin loh ya, tapi yang seperti itu kan tidak banyak. Paling tidak itu ya, jadi kita latihan bekerja sama dengan orang lain. Seperti halnya nanti ketika kalian memasuki dunia kerja sekalipun, kerjasama dalam tim itu kan menjadi salah satu syarat ketika kalian mau apa sih, melamar pekerjaan. Biasanya ada kriteria mampu bekerja sama dalam tim. Nah, kayak itu. Nah, nggak bisa milih, dan di tempat kerja pun juga kita tidak tahu, pasti ada banyak orang, interaksi juga macam-macam dengan beraneka ragam karakter, pasti akan muncul ya konflik dan lain sebagainya. Tetapi kan yang namanya kerjasama, kita kan harus profesional gitu. Nah, kita berlatih profesional. Sakjane dengan anggota kelompok ini aku sakjane ora pati seneng karo cah kayak iki. Wong iki rada caper misalnya kayak gitu. Rada triwis misalnya gitu. Ya itu ditahan dulu. Pokoknya yang penting latihan bekerja sama secara profesional, bagaimana membentuk, bagaimana prosesnya ini agar produknya ini, produk proyeknya selesai dengan baik. Itu saja dulu paling tidak gitu. Jadi latihan bekerja sama dengan orang lain secara profesional. Gitu kira-kira. Oke, baik. Nah, ini ada satu poin lagi nih dari Pak Markaban. Kita mesti bisa bekerja sama dengan siapapun ya, dengan berbagai karakter ya. Jadi ini kelebihannya proyek, teman-teman. Selain belajar pengetahuan juga ternyata belajar tentang relasi sosial juga. Ya, oke, terima kasih Pak Kaban. Nah, kembali pada Bu Niken. Tadi Pak Kaban sudah menjelaskan proyek 2 berjalannya seperti apa. Nah, ini pasti nih teman-teman pengen ngerti nih kapan dimulainya kan gitu ya. Oke, sebelum Bu Niken menjelaskan kapan dimulai, silakan teman-teman menyiapkan alat tulis dulu ya. Karena Anda harus mencatat, saya tidak akan mengumumkan gitu ya saat ini ya. Jadi harus catat dulu kapan dimulai, tanggal berapa, kapan pameran. Nah, silakan dicermati dengan baik, akan disampaikan oleh Bu Niken. Monggo Bu Niken. Baik teman-teman, terima kasih Bu Agnita gitu. Ini butuh pencermatan teman-teman, jadi tolong dicermati terkait dengan timeline yang sudah disampaikan oleh tim pengelola proyek untuk proyek 2 dan proyek 3 ini. Baik, untuk yang proyek 2 ini harus pakai contekan kalau ini ya. Ya, jadi Ya, mohon maaf teman-teman, keliru. jangan sampai ini menjadi sesuatu yang nanti menjerumuskan gitu ya. Oke, bisa dicermati dan disimak teman-teman semua, bahwa untuk yang proyek pertama, seperti yang proyek pertama sudah dilakukan, oke. Lanjut sekarang proyek 2 dan proyek 3. Untuk yang pertama Bu Niken ingin sampaikan tentang proyek 2 ini, seperti yang disampaikan Pak Markaban tadi, 1 bulan pembimbingan, kemudian 2 minggu untuk blok gitu ya. Untuk informasi timeline tanggalnya, untuk proyek 2, untuk bimbingan rutin akan dimulai tanggal 11 Januari, oke, saya ulangi 11 Januari sampai 3 Februari. Ya, menjelang Valentine ya ini. Oke. Oke, luar biasa. Kemudian harinya perlu dicatat, harinya Selasa, Kamis, dan Selasa, Rabu, Kamis. Saya ulangi 11 Januari sampai 3 Februari, harinya Selasa, Rabu, Kamis. Itu untuk bimbingan rutin. Selanjutnya untuk yang 2 minggu, untuk yang blok, nah untuk pembagian jadwal nanti kita tunggu teman-teman, harap bersabar. Yang jelas untuk waktunya tolong dicatat itu. Kemudian untuk penjadwalan bagaimana nanti jadwalnya, teknisnya secara bimbingan secara detail akan diinformasikan. Oke.
Selanjutnya blok. Jadi pada proyek kedua untuk blok ini kalian akan mengerjakan, jadi teman-teman akan mengerjakan penyelesaian finalisasi produk sampai penilaian dan kemudian pameran dan dilakukan refleksi juga untuk yang blok ini. Ini dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 18. Jadi 7 Februari sampai 18 Februari. Ingat teman-teman, tadi kan sampai tanggal 3 Februari ya teman-teman. Oke, 7 sampai 18 Februari. Tapi ingat kalau misalnya hari Sabtu Minggu ya libur teman-teman. Oke, jadi ingat, jadi jangan kemudian saking ngegasnya gitu ya. Oke. Kemudian untuk produk, penilaian produk itu pameran produk dilakukan pada tanggal 16 Februari. 16 Februari teman-teman. Itu catat, itu kalian akan menyampaikan, menginformasikan kepada tim penilai ya. Kemudian untuk tanggal 17 sampai 18 Februari itu akan dilakukan refleksi. Jadi, evaluasi tindak lanjut dari pameran produk yang dihasilkan, kemudian jelas itu perlu adanya. Ini adalah salah satu yang sekarang akan kita lakukan ya, yang kemarin ini menjadi salah satu evaluasi teman-teman, dan ini sangat-sangat berharga sekali untuk perbaikan. Jadi setiap kali selesai proyek terus dievaluasi kemarin kurang apa, mana lebihnya kayak gitu ya. Baik. Begitu teman-teman. Monggo lanjut. Lanjut ke proyek yang ketiga teman-teman. Untuk yang proyek yang ketiga ini diawali sama prinsipnya bimbingan rutin selama 1 bulan. Untuk pembimbingannya, jadi jeda ini. Jadi kan selesai tanggal 18 Februari tadi. Kemudian jeda sebentar, kita istirahatlah ya. Kita perlu merefreshkan diri gitu ya. Tapi tetap ini menyenangkan loh Pak Markaban ya, Pak Nita gitu. Ini sesuatu yang menyenangkan, jangan dibuat menjadi satu beban ya. Kemudian untuk yang proyek ketiga ini, untuk bimbingan rutinnya dimulai jeda sebentar, kemudian dimulai lagi tanggal 28 Februari sampai 24 Maret. Ya, 28 Februari sampai 24 Maret itu bimbingan rutin. Bimbingan rutinnya tiap minggu ya. Untuk teknisnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Markaban dan nanti dipertegas oleh Bu Agnita ya. Kemudian ingat teman-teman, saya ingatkan lagi, kalau hari Sabtu Minggu tetap libur ya. Apalagi kalau misalnya jeda di situ kan ada hari-hari libur sebenarnya. Ya itu ya, jangan kemudian Anda terus ngegas terus gitu ya. Kita butuh mengkontemplasikan, merenungkan gitu loh bahasanya. Perlu merenungkan dulu. Bahasanya. Self healing ya. Silakan self healing di hari-hari di mana tidak ada aktivitas. Kemudian selanjutnya blok. Jadi bimbingan 1 bulan tadi 28 Februari sampai 24 Maret. Catat itu. Kemudian untuk yang 2 minggu blok ini Anda lakukan finalisasi produk, kemudian penilaian sampai produk, penilaian, dan kemudian ada refleksi juga. Untuk tanggalnya teman-teman, tadi kan sampai 24 Maret. Jadi untuk yang pameran produk, mulai dari mengerjakan finalisasi, kemudian penyelesaian final, kemudian ada pameran, itu sampai ke refleksi dilakukan pada tanggal 28 Maret sampai 8 April. 8 April. Untuk pamerannya catat tanggal 6 April. Sedangkan sisanya tadi kan berarti sampai 8 April. Berarti yang 6 itu penilaian, untuk yang tanggal 7 dan 8 refleksi dan evaluasi. Ya. Demikian. Jadi kita ingat teman-teman tanggal 6 dan juga tanggal 16. 6 gitu ya. Sepertinya tim seperti itu ya, membuat sebuah korelasi gitu ya. Biar angkanya gampang diingat. Ada aja bunikan ini ya teman-teman ya. Bunikan sampaikan. Terima kasih Bu Niken. Nah ini teman-teman, ini berarti ini teman-teman mesti belajar membuat agenda selama 1 semester ya Bu Niken ya. Seperti kami Bapak Ibu guru itu 1 semester ini mau ngapain itu juga sudah ada agendanya, minggu ini mau apa, minggu. Nah ini kayaknya teman-teman mulai deh, ini salah satu latihan belajar memanage waktu ya. Baik. Nah silakan itu dicermati, lalu mungkin kalendernya bisa diblok kapan ini agendanya apa dan seterusnya. Baik. Kembali
kembali pada Pak Markaban. Ini Pak Markaban, tadi setiap akhir proyek itu kan ada pameran ya, atau dalam bahasa kurikulum itu adalah perayaan belajar, karena proyek juga sebuah proses belajar yang malah lebih holistik ya, lebih menyeluruh. Nah ini kira-kira nanti bentuk pamerannya ini akan seperti apa ini Pak Markaban? Monggo. Ya, ya ini salah satu bagian yang paling menarik menurut saya. Jadi ketika proyek kalian sudah selesai, itu kan pasti pengen diapresiasi oleh orang lain, gitu ya. Pasti ingin ditunjukkan. Wong kalian juga sudah repot-repot capek-capek ya kan? Masa nggak dilihat orang ya? Iya, meskipun senang dengan blok 2 minggu tadi, jadinya total 4 minggu loh. Iya. Nah, iya, 2 proyek kayak gitu. Seneng kan? Nah, kayak gitu. Jadi, kemudian, produk kalian, produk proyek yang sudah kalian kerjakan itu, waktunya diapresiasi adalah ketika jadwal pameran. Jadi nanti akan ada waktu untuk memamerkan proyek kalian. Teknisnya kira-kira begini. Jadi setiap kelas itu nanti menjadi ruang pamer. Tiap ruang kelas menjadi ruang pamer. Makanya nanti harus dikondisikan. Jangan sampai kalau yang kemarin ya kita masih meraba-raba lah, enggak apa-apa lah. Wingi-wingi iki isih kursine isih besasi-besasian segala macam ya wis apa-apa lah. Tertata gitu ya. Nah, kalau besok mestinya janganlah gitu. Karena itu sekarang kita sudah mulai menata agendanya dengan lebih baik lagi, lebih rapi lagi. Ya. Maka nanti ruang pamerannya juga diusahakan mestinya gitulah. Iya, Kalau bahasa anak muda itu estetik gitu. Kayak gitu. Jadi ruang kelasnya harus ditata sedemikian rupa bagaimana biar itu menjadi sebuah ruang pamer yang memang kondusif, yang representatif gitu, bahasanya itu loh. Jadi representatif ya, artistik, estetik, aduh, entahlah itu gitu. yang mana lagi. Setelah ruangannya sudah kondusif itu ya, sudah sangat bagus, rapi dan lain sebagainya. Nah, tinggal kemudian semua anggota kelas itu nanti menata proyek-proyek yang sudah dikerjakan itu. Jadi setiap kelas nanti akan ada 12 proyek kan ya berarti, karena terbagi menjadi 12 kelompok gitu. Nah, 12 kelompok ini nanti saling bekerja sama. Jadi orang guru mikir ke proyek dewe terus gitu. Tapi secara umum juga ada kerjasama secara umum mempersiapkan ruang pameran di satu kelas tersebut. Kemudian juga fokus di pekerjaan kelompoknya juga. Jadi secara umum ada kerjasamanya juga agar ruang pamerannya ini juga memang menarik, menyenangkan ketika ada orang lain yang masuk gitu. Karena orang masuk itu kan mereka juga harus ada satu kesan-kesan di awal gitu agar mereka tertarik dengan karya-karya kalian. Kalau begitu masuk ruangannya wis ketok iki wis megai gitu ya. Acak-acakan gitu, apalagi kumuh ya. Megai mari gawe wegah kan. Bad mood tuh. Jadi sebelum mau masuk wis wegah itu ya akhirnya mau menyimak hasil produk kalian, menonton produk kalian, mengapresiasi produk kalian, akhirnya menjadi males gitu. Jadi itu juga harus dipikirkan ya. Jadi biar menjadi ruang pamer yang sangat menarik. Tentu saja dengan kelengkapan proyek kalian ya memang juga sudah menarik gitu. Mestinya lebih menarik, lebih bagus lagi dibandingkan proyek yang pertama kemarin. Gitu. Iya, Mungkin gitu kira-kira ya. Berarti ini misalnya aku di kelas 10C misalnya ya. Jadi semua siswa yang kelas 10C kan masing-masing punya produk ya. Berarti semua produknya anak 10C itu dipajangnya di kelas 10C gitu ya, Pak? Iya, betul. Jadi dikelompokkan sesuai dengan kelas saja gitu. Jadi biar lebih enak. Karena gitu. kalau kemarin kan sesuai pembimbing. Sesuai pembimbing. Jadi di satu ruangan itu ada dari kelas 10B, ada 10C, macam-macam kan gitu ya. Nah, sekarang dikumpulkan ke dalam satu kelas gitu ya. Jadi nanti kayaknya
ini perlu ada ini ya, perlu ada kayak semacam lomba antar kelas gitu ya. Mungkin ya. Bisa jadi ya. Supaya memotivasi, tapi nggak Ya tahu mungkin lah bisa nanti. dipikirkan mungkin sebagai kelas penampil terbaik gitu. Ini Ah. nanti sampaikan dulu ya, sampaikan dulu pada yang Oh. empunya. Tapi ini menarik ini. Kayaknya mereka setuju deh kayaknya mereka ya. Dapat hadiahnya kerupuk gitu loh, nggak apa-apa lah. Oke, terima kasih. Teman-teman cukup jelas ya. Jadi nanti ada sedikit perubahan dari proyek 1 ke proyek 2 dan 3 berkaitan dengan metode pamerannya. Jadi ini ada semacam ayo bareng-bareng kelas kita menampilkan 12 produk ini dengan luar biasa gitu. Oke, terima kasih Pak Markaban. Oh iya, ini boleh nggak nih Pak Kaban nanti teman-teman lainnya dari Kelas kelas yang lain lain gitu atau ya? kelas Ah, 11, oke. 12 ikut lihat gitu boleh nggak ya? Ya mestinya boleh, mestinya. Dalam artian ya memang kalian harus siap bahwa Nah, ini, karya-karya ini betul. ora gur ditonton, tidak hanya ditonton oleh sesama kelas 10 sing podo-podo senasib sepenanggungan tadi. Jadi Iya, ya apresiasinya pasti akan berbeda dengan iya. kelas kakak kelas kalian kelas 11 dan kelas 12 itu nontonnya ya mungkin ya agak berbeda. Oke. Tetapi Iya. kalian harus siap bahwa ini karya-karya kalian itu memang harus diapresiasi oleh Banyak orang. banyak gitu orang. ya. Siapa Oke, saja boleh. iya, Bapak, Ibu, baik. guru, karyawan semuanya boleh Oke, melihat. Gitu. oke. Dan kalian harus oke. siap, gitu. Iya, baik. Itu harus siap Jadi ya kalau teman-teman. harus siap. Jadi kalau misalnya nanti pas waktu di pameran itu ya kalian harus standby di sana jika ada pengunjung yang bertanya ingin tahu lebih jauh tentang produk kalian karena penasaran. Itu bentuk apresiasi yang bagus loh seperti itu. Ada pengunjung sampai tanya tentang proyek kalian gitu itu ya. berarti ada satu apresiasi. Oke. Lebih nek kalau misalnya proyek kalian itu gur dilewati ya kayak dilewati gur cepet meneh misalnya kayak itu. Nah itu beda lagi. Rasanya gimana? Sakitnya tuh di sini gitu Pak ya. Enggak Jadi ya. itu kalian mestinya harus standby di sana untuk ya itu tadi menjagani kalau misalnya ada pengunjung yang tertarik dengan karya kalian gitu bertanya-tanya. Nah kalian mestinya dengan senang hati untuk menanggapi. Nah ini sekaligus latihan juga seperti tadi latihan bekerja kelompok, latihan berinteraksi secara sosial. Nah ini juga sama, kita latihan juga mempresentasikan apa yang sudah kita kerjakan. Itu ya latihan nanti nek nanggon kuliah ya jelas. Di dunia kerja juga sama. Nanti kalian mungkin akan membutuhkan satu presentasi yang membutuhkan kecakapan. Nah, saat ini juga bisa menjadi satu latihannya betul sekali. Iya. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman silakan bersiap untuk dikunjungi oleh siapapun. Anda siap untuk menjelaskan, Anda siap untuk menceritakan bagaimana proyek dan produk itu dihasilkan. Karena teman-teman kelas 11 dan 12 itu banyak juga loh yang penasaran. Apa sih Bu proyek itu? Kasihan mereka nggak dapat, kayaknya mereka pengen gitu loh ya. Oke, maka ini kesempatan Anda yang luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Pak Kaban. Kayaknya ini kita mau di pertanyaan terakhir deh ini. Untuk Bu Niken aja deh. Ini Bu Niken, ini kan teman-teman itu kelas 10 itu kan sudah nantinya itu kan akan membuat proyek 1, 2, 3. Ini kira-kira menarik tidak ya kalau misalnya di akhir tahun pelajaran gitu selesai penilaian akhir tahun gitu terus kita gelar pameran itu kira-kira gimana ya? Beda. Jadi ini ya tidak bisa semua sih ya mungkin ya. Jadi hanya beberapa aja. Tapi biar di panggung gitu atau gimana itu kira-kira gimana ya? Mungkin ada. Saya menanggapi kalau saya secara pribadi gitu ya, is okay. Artinya itu menjadi sesuatu apresiasi yang luar biasa karena memang ini kan tidak semua sekolah loh, satu. Terus yang kedua, ini baru angkatan kalian loh yang melakukan ini gitu. Dan apakah orang tua kalian tahu? Kan belum tentu. Belum tentu loh. Saya yakin di antara beberapa itu belum tahu mengerjakan apa gitu. Artinya mungkin dia mengerjakan proyek. Anak saya mengerjakan proyek gitu. Teman-teman mungkin orang tuanya tahu ini mengerjakan proyek apa ya ini? Proyek profil Pancasila. Seperti apa hasil produknya? Finalisasinya seperti apa? Nah, itu perlu diapresiasi dalam bentuk pameran dan tadi kalau di
tadi dinyatakan pameran untuk kelas itu bisa dikunjungi, tapi masih terbatas warga sekolah. Ini bisa event-event itu untuk ke depan ini bisa menjadi wacana. Nah, ini ya baik. tim ketua tim Ini ya yang ini tim menjadi project ini ya. perpanjangan, ya ini bisa menjadi wacana. Teman-teman kalau Iya menyetujui ya. silakan Aduh. langsung berhubungan, dan ini menurut saya itu bagus sekali pada event-event di Oke. akhir tahun. Misalnya semoga ini bisa ya. ini semoga di ACC gitu ya. Jadi dan itu berharap sekali kami salah satu beberapa dari kami menjadi pembimbing proyek itu tidak menutup kemungkinan orang warga bukan dari sekolah kita yang bisa menikmati produk-produk ini. ini. Ada sistem yang mungkin berjalan, artinya kalau misalnya di Selasar gitu, tadi kan panggung gitu, panggungnya di mana gitu, bisa kita manfaatkan, tapi kan itu panggung untuk perform gitu ya. Sedangkan pamerannya di mana, di Selasar, mungkin ditata artistik, estetik gitu ya. Kalau gitu ya. artistik saja belum ya, estetik gitu ya. Aduh, dan luar biasa ini estetik. Ini yang artinya kalau menjadi kriteria pameran itu memang ini menjadi satu event sekolah dan itu bisa dirutinkan. Nah, ini kami berharap bisa dikatakan seperti itu ya. Kami berharap dengan tim proyeknya ini oleh Bu Agnita ini bisa disampaikan menjadi wacana rutin. Iya, baik. Jadi teman-teman, terima kasih Bu Niken untuk wacana yang disampaikan ya. Artinya teman-teman ini mesti siap juga kalau nanti wacana ini goal gitu ya, deal gitu. Berarti nanti teman-teman harus siap untuk presentasi atau untuk pameran di khalayak yang lebih luas lagi kan semacam itu ya. Tapi ini masih wacana dulu ya teman-teman ya. Saya simpan dulu untuk diolah lebih lanjut dalam tim. Oke ya. Oke baik ya. Oke baik teman-teman, sebelum saya akhiri pertemuan kita siang ini, apakah ada yang mau menyampaikan tanggapan atau pertanyaan? Silakan kalau ada. Boleh? Ini masih pada mengikuti kan? Jangan-jangan sudah pada lenyap gitu. Oke, terima kasih. Ada 133 yang datang. Terima kasih. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Kalau mau disampaikan di sini silahkan. Oke, saya tunggu sebentar. Oke, mungkin boleh lewat chatting nanti biar disampaikan oleh Pak Iqbal. Oh iya teman-teman, di sini tuh kami juga ditemani oleh Mr. Iqbal Darmawan ini ya. Di balik layar dia ada di belakang layar kamera itu sehingga nggak kelihatan. Tapi kalau nggak ada beliau ya kita nggak bisa live kayak gini ya. Oke, baik. Oke, gimana Pak Iqbal? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, baik. Sepertinya tidak ada. Oke, jika sudah tidak ada, saya kira cukup ya. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Niken dan Pak Markaban atas kehadirannya, atas penjelasannya yang luar biasa, atas motivasinya, atas tips-tipsnya ya, atas tips yang diberikan, dan juga terima kasih pada teman-teman yang setia mengikuti pembahasan proyek kita di siang hari ini. Semoga proyek besok juga semakin bagus. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, ini ada titipan dari bagian kurikulum berkaitan dengan kriteria kenaikan kelas. Ya, untuk yang khusus untuk kelas 10, disimak dengan cermat ya. Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Kriteria kenaikan kelas diatur sebagai berikut. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Kalau sekarang berarti 21-22 ya. Kemudian yang kedua, persentase kehadiran minimal 95% dalam 1 tahun. Kecuali sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau karena mendapatkan tugas dari sekolah. Jadi silakan teman-teman untuk selalu teliti dalam presensi setiap harinya ya. Kemudian syarat yang ketiga, deskripsi kegiatan ekstrakurikuler minimal baik.
Pada semester ini ada satu kegiatan ekstrakurikuler yaitu pramuka. Itu nilai minimalnya baik. Nah, yang keempat ini teman-teman berkaitan dengan proyek. Deskripsi pencapaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila minimal berkembang sesuai harapan. Di semester kemarin diberikan ya rubriknya mulai dari belum berkembang, lalu berkembang sesuai harapan, lalu sampai ke mahir atau sangat berkembang. Nah, minimalnya adalah berkembang sesuai harapan. Nah, kriteria yang kelima, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran dengan nilai di bawah 75. Nah, ini diperhatikan baik-baik. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai 75 pada semester ganjil dan atau semester genap, nilai akhir diambil dari rata semester ganjil dan genap pada mata pelajaran yang sama pada tahun pelajaran tersebut. Nah, ini merupakan kriteria kenaikan kelas 10 yang sudah menjadi keputusan dan ditentukan oleh Dewan Pendidik melalui rapat pleno. Nah, nanti mungkin akan diperjelas lagi di waktu-waktu berikutnya, tapi yang jelas yang berkaitan dengan proyek minimal berkembang sesuai harapan. Jadi tetap semangat ya. Oke, baik. Nah, teman-teman kita akan udahlah kayaknya nggak ada yang tanya ya, nggak ada deh. Oke, baik. Nah, harapan kita semoga proyek 2 dan 3 di semester ini semakin bagus sebagai proses belajar yang akan kita lalui bersama, sehingga teman-teman menjadi generasi yang tangguh, solutif ya, mandiri ya, dan terus bertumbuh. Oke, kami akhiri. Mari kita ucapkan bareng-bareng salam sehat dan bahagia. Oke, 1, 2, 3. Salam sehat dan bahagia. Dadah.